kenapa aku tetap menyarankan dicek organic interaction, maksudnya secara langsung, karena sekarang tuh banyak sekali akal-akalan kayak pakai buzzer lah, Hmm. pakai suntik komen lah, likes dan lain-lain. Founder's Theory. Hai Fox, hari ini kita kedatangan Victoria Wong atau Cici Konten. Ini satu-satunya narsum yang pakai high neck juga ya. Sejauh ini yang paling mirip. Iya. Iya. Aku juga nggak nyangka ternyata dress code-nya tuh high tech gitu ya. Enggak sih, itu dress code aku sebenarnya. Oke. Ya berarti kita in sync satu Iya. vibe nih ya. Oke. Kalau bahasanya Pak Hindranata Nikolai apa? Sefrekuensi. Iya, semacam itu. Sefrekuensi. Emang pernah masuk kelasnya Pak Hing? Oh iya, gitu? copywriting kelasnya. Menarik. Jadi Vicky adalah seorang founder dari Sika. Keren banget. Sika ini saking terkenal sampai dinyanyi sama Ayu Ting Ting ya. Apa tuh? Yang Sika Sik dengan bukan itu. Iya bisa Sabi. Oke, boleh lah. Jokes bapak-bapak ya emang kadang-kadang suka begitu, mohon maaf. Aku ada satu anak 2,5 tahun. Gara-gara dia lah aku berubah jadi bapak-bapak. Ya. Gitu. Oke. Sika itu Start Your Content Academy. Sejauh ini ada 20.000 member. Jadi ini komunitas yang menurut aku sangat strong. Karena sekarang salah satu cita-cita yang paling tinggi di anak-anak Gen Z, bahkan generasi Alpha di bawahnya, itu adalah menjadi content creator, YouTuber, selebgram, TikToker. Iya. Ya kan? Iya betul. Nggak ada tuh astronot, pilot, dikit banget. Sekarang orang dikit-dikit mau content creator. Aku mau jadi YouTuber kayak Coach Jeremy Pauline. Iya. Aku mau jadi content creator. Jadi pabriknya content creator itu salah satunya Sika ini. Sika ini pabriknya content creator yang mencetak content creator atau mengeskalasi. Tapi pertanyaanku adalah dengan 20.000 member itu, seingat Vicky, siapa salah satu, bukan yang paling, tapi salah satu sukses story yang kamu paling ingat ini dari segini jadi segini dalam waktu sekian dan bla 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 bla. Siapa your biggest success story? Bukan dirimu sendiri ya. Itu nanti beda cerita. Oke. Sebelumnya thank you so much for having me here loh ya. Sama-sama. Ya, dan aku sangat seneng banget ya ini bisa sharing juga sama teman-teman. Ini manggilnya Fox atau Fox boleh. Fox ya? Oke, teman-teman Fox aja ya. Oke. Wah, kalau diminta pilih ya satu biggest success story, aku berasa kayak pilih kasih anak emas nih. Iya kan? Ini Aku sengaja begitu karena maksud aku semua orang tuh pasti punya top of mind, ya kan? Nah, top of mind sukses story kamu siapa sih? Wah. 3 deh. Ini bukan Yaudah, paling, yaudah. yang bukan yang paling, tapi yang kebetulan sekarang kamu lagi inget. Oke, yang sekarang aku lagi inget Iya. ya. Jadi kalau salah satu yang kita mulai dari yang mungkin anak muda dulu kali Ya, ya, yang boleh. anak muda itu dari Vivia Tal, kalau pernah Oke. dengar namanya Vivia, kalau sering lihat lewat timeline di TikTok tuh kayak selamat datang di luar kelas selalu gitu. Nah itu sekarang dia kurang lebih followers itu udah 600 ribuan ya kalau di IG, kalau di TikTok kayak terakhir tuh 500 ribu atau 400 ribuan. Sebelum join Sika bukannya udah banyak? Sebelum join Sika dia benar-benar mulai dari nol. Jadi kenapa aku bilang itu salah satu success story yang berkesan, karena dia tuh berasal dari istilahnya tuh desa yang awalnya tuh memang dia membiayai satu kayak istilahnya tuh ada saudaranya, ada keluarganya. Jadi lewat bikin konten itu dia bisa membiayai kayak bantu biaya saudara-saudaranya untuk kuliah dan juga bisa untuk ngebantu biaya orang tuanya juga Vivia gitu. Tal. Ya Viviatal, dan juga dari konten juga itu benar-benar pokoknya kalau aku lihat ya kenapa menurut aku dia sangat berkesan, karena dia tuh pertama kali mulai ngonten benar-benar modalnya tuh HP 1 juta yang kayak kameranya tuh yang agak buluk gitu loh, yang aku pertama kali aku lihat Iyalah HP konten 1 pertama juta dia. jangan expect yang Iya. bagus-bagus gitu Iya, ya. aku benar-benar lihat konten pertama dia dan itu tuh pokoknya dia mulai dengan seadanya, dengan apa adanya seperti itu. Dan dari situ tuh benar-benar growth-nya dia tuh sampai sekarang gitu, sampai dikenal dan udah kayak ngisi acara di mana-mana segala macam. Aku benar-benar bangga banget sih ngelihat istilahnya perjalanannya dia dari yang awalnya bahkan untuk kuliah pun itu dia pakai kayak subsidi dari pemerintah gitu ya. Oke, berapa Sekarang lama dia di bisa Sika? full konten. Itu dia kalau untuk
perjalanan sama Dari Sika 0 sampai setengah juta itu? sampai segitu ya, itu kurang lebih mungkin ada kayak setahun 2 tahun deh kalau nggak salah, setahun Setahun 2 2 tahun tahun, bisa heeh, ngumpulin setengah juta kurang itu? lebih, heeh. Pelatihan di Sika memang selama setahun 2 tahun itu? Satu Mmm, Sika itu sebentuknya komunitas atau lebih ke kelas-kelas? Sika itu sebenarnya kelas gitu ya, kelas yang di mana di dalamnya ada komunitas. Jadi, di dalam kelas ini memang sekali orang daftar tuh kita kasih aksesnya seumur hidup. Kenapa? Karena, aku percayanya sih gini, kayak orang tuh kadang kalau belajar kan perlu istilahnya dalemin lagi materi lagi dan lagi gitu kan. Kayak kadang tuh mereka udah nyerap nih misalnya modul 1 gitu, terus mereka praktekin. Nanti baru kayak bener-bener kerasa yang modul selanjutnya yang lebih advance saat mereka sudah praktek gitu loh. Ya, betul. Jadi memang harus kayak istilahnya praktek dulu baru bener-bener ngerasa. Nah, karena itu memang kita kasih aksesnya kayak seumur hidup ini gitu dan Wow, di dalamnya ada komunitas-komunitas komunitasnya. ini. Vicky ada cerita lain nggak? Kisah sukses? Kalau tadi mungkin Viviatal itu salah satu cerita sukses. Mhm. Tapi mungkin Vicky punya kisah sukses lain dari member Sika? Oke, kalau Vivia itu kan tadi dia bener-bener istilahnya merintis dari nol pas dia Mhm. di desa, dia tuh di Aceh tinggalnya ya, sampai akhirnya dia bisa bantu biayain, adik-adiknya untuk, pendidikannya, lalu bantu biayain keluarga di kampung, lalu akhirnya juga istilahnya dari awalnya subsidi gitu ya, dia kan kuliah disubsidi sama pemerintah sampai akhirnya bisa full bangun penghasilan dari konten sekarang. Nah, tapi banyak yang suka mikir tiap kali bikin konten tuh ya, "Ah, iya dia kan dapat privilege misalnya, emang penampilannya cantik, emang dia tuh misalnya modalnya besar, atau misalnya, ah dia memang, orangnya emang udah misalnya orang tuanya gimana lah atau apa gitu." Itu sering banget tuh aku dapet di memberku juga ada salah satu namanya Kelly Patricia kalau Ya. tahu. Nah, itu juga salah satu member Sika yang merintis dari nol. Itu banyak banget tuh suka dikomenin kayak, "Ah ini privilege-privilege," atau apa. Nah mungkin aku mau ulas salah satu kisah yang istilahnya tuh bener-bener ya tadi, bener-bener kalau aku lihat ya, ini tuh hampir aku tidak bisa melihat celah privilege-nya di mana gitu ya. Jadi namanya Mas Iwayan Wisnawan gitu ya. Mas Iwayan Wisnawan, tinggal di Heeh, Bali? Bali ya, dia di Oh. Bali dan waktu itu, ini mungkin jatuhnya tukang bangunan ya. Ya Hmm. Mas mandor gitu ya, tukang bangunan. Waktu dia pertama kali merintis, itu dia bahkan untuk kayak istilahnya untuk dia kan waktu itu masih masa pacaran gitu ya, untuk dating aja dia tuh cuma punya 10.000 gitu loh untuk kayak tiap kali keluar untuk dating dan bener-bener waktu, dia pertama kali merintis, itu kalau aku bilang dia ngerti konten aja, kayak nyentuh sosmed aja tuh enggak gitu loh. Jadi konten sosmednya Pak Mas Iwayan Konten ini apa? sosmednya tuh Bangunan adalah juga? bangunannya tuh kayak bener-bener yang cuman yang kayak apa, potret kayak foto biasa doang kayak jepret gitu atau kayak, dia lagi minum Milo gitu dia fotoin Milo Sampai gitu. sekarang? Ya enggak, Oh, enggak, sekarang udah ngerti kan. kalau sekarang kontennya apa maksudnya? Maksud Kalau kontennya sekarang masih tentang tetap bangunan? tetap Bukan kontennya review soal skincare dong? bukan. Sekarang tetap soal bangunan, tapi sekarang dia jadi spesialis gitu, di kontraknya klien-kliennya udah internasional, bahkan bule-bule segala macam. Buset, ini seriusan? Iya, tapi pertama kali dia mulai, itu bener-bener tadi ya, dengan modal yang seadanya, modal dari nol banget, yang bahkan kayak istilahnya untuk dating lah sama ya istrinya sekarang gitu ya, dulu kan pacarnya, itu dia cuma punya 10.000 gitu di kantong, dan waktu itu dia, join Sika waktu dia masa-masa dia baru keluar gitu ya dari, perusahaan sebelumnya. Dia mikir, oh, dengan dia istilahnya keluar, dia pengen kan ngebangun istilahnya bisnisnya sendiri kan gitu, kayak, istilahnya usahanya sendiri gitulah ya. Tapi kok berbulan-bulan tuh sepi, bener-bener nggak ada klien, kayak zero, sampai ya tadi, sampai kayak untuk sehari-hari makan aja tuh udah nggak bisa gitu ya. Sampai akhirnya dia lihat kayak, oh ada rekomendasi konten nih muncul di sosmednya dia. Awalnya dia juga nggak paham, sama sekali nggak paham, kayak, "Apaan sih ini konten?" Gitu, kayak, "Oh ternyata perlu dipelajarin ya konten," gitu ya. Terus cara posting tuh begini, segala macam gitu ya. Dan akhirnya dia lihat gitu ya profil aku, terus dia lihat aku ada buka kelas, nanya-nanyanya pun tuh kayaknya via WA admin deh, bukan yang kayak website atau apa. Tapi dia tekad gitu, oke apapun yang terjadi, aku luangin waktu, dia luangin waktu tuh sehari 4 jam, buat belajar fokus, dalamin materi aku. Jadi 4 jam sehari itu dia luangin karena bener-bener kan istilahnya ngerintis dari nol. Pokoknya kalau temen-temen lihat konten dia yang waktu awal-awal tuh bener-bener nggak kelihatan konten kreator banget lah, cuman kayak tadi, kayak foto nih, Foto, ya. jepret foto gitu, kayak gitu doang gitu ya. Dan sekarang followernya udah ratusan Dan ribu, sekarang udah sekarang tuh udah 200.000 atau 300.000 terus aku lupa. kliennya dapat dari Dan kliennya udah internasional. sampai internasional kayak gitu. Mas Dan itu Iwayan keren.
Itu luar biasa banget sih dan, menurut aku ya itu, kayak itu tidak ada privilege ya karena satu, konten dia itu tidak menunjukkan muka dia. Kalau teman-teman lihat kontennya dia itu kayak proses pembangunan lah, apa, behind the scene dan Batu bata, lain-lain. semen dan Iya dan begitu-begitu iya ya? heeh heeh, dan bener kayak kalau aku lihat konten dia Mas itu kayak awal-awalnya tuh mulai seadanya banget kayak cuman ngerekam, dipakein sound jeduk-jeduk yang di TikTok, taruh teks gitu ya. Tapi bisa gitu kayak dia bisa menarik gitu kayak views-nya tuh 2,6 juta, 3 juta gitu. Bahkan sampai Apa sekarang sih yang bikin orang nonton juta-jutaan views? Dari itu. iya batu bata dan semen? Nah itu kan. Apakah ada teknik-tekniknya yang dia memang Iya dia dia ajarin ya? dia nge-spill teknik-tekniknya sekaligus dia juga istilahnya Oh. tuh kayak, kalau dia bilang ya dia kayak ngertiin kira-kira tuh audiensnya tuh penasaran soal apa gitu ya, kenapa misalnya ini tembok bisa beginilah atau kayak pemilihan bahan gimana lah. Nice, edukasi Iya dan dia nggak edukasi. nunjukin muka sama sekali karena Ya, emang orangnya kan ya agak pemalu gitu jadi awal-awal sekarang sih udah lebih berani ya tapi di semua konten dia tuh dia nggak nunjukin muka, lalu dia juga istilahnya tadi mulai dengan benar-benar modal nol gitu ya dan juga bener-bener ya itu sampai kalau dibilang gaptek pun ya temen-temen silakan lihat konten dia yang dulu itu bener-bener ya seadanya banget, luangin waktu 4 jam sehari belajar dia tiap kali tuh selalu dia kirimin bahkan track record dia foto gitu screenshot dia lagi tulis-tulis gitu di modul Sika dia kirimin gitu ke tim kita tiap hari 4 jam dia luangin waktu belajar sampai nice, sekarang gitu keren. jadi, aku agak kayak pengen menentang gitu ya orang-orang yang bilang, "Ah, iya konten dia naik karena penampilannya Privilege cantik, privilege privilege privilege. privilege, Jadi karena teman-teman yang sekarang modal." pun nggak ada banyak privilege, tetap bisa maju asalkan punya tekad. Betul, asalkan punya tekad dan asalkan kalau aku sih bilang kayak Join kunci Sika. oh ya itu juga kunci konten creator tuh adalah punya telinga yang selalu mau dengerin market maunya apa. Karena itu aku lihat benang merah di semua kreator aku yang udah berhasil kita namainnya Sika Silver Circle. Jadi ini tuh kayak satu komunitas di dalam Sika yang isinya udah 100.000 follower ke atas gitu ya. Kita kumpulin, kita kasih achievement, kita kasih penghargaan dan satu komunitas ini. Nah, kalau aku lihat benang merah dari semuanya itu nggak ada pernah bosennya untuk ngedengerin market dan beradaptasi sama istilahnya sama tren yang sudah ada. Jadi, kalau itu sih kalau menurut aku semua ada potensi untuk jadi kreator selama bisa. Join Sika ini ya, 200 juta ya? 200 juta rupiah. Iya seperti Udah 200 sampai juta bisa bayar buset. kuliah, mahal banget jangan-jangan join Sika nih. Kayaknya kalau, biaya biaya join Sika 200 juta dia nggak join dari awal deh. Untuk join Sika benar-benar kita di harganya ya di bawah 300.000 lah. Di bawah 300.000. Ya, Kok bisa pakai ada kata di bawah 300.000? Spesifiknya berapa sih? 298 sebenarnya kalau Oh, untuk kelas oh. utama kita gitu, Ya heeh. inilah ya, memang terlalu banyak kerja di Trebelio waktu itu kayaknya ya. Oh, Kalau udah ngikut oke. Kodeni Santoso emang angka-angka tuh pinter tuh nyetingnya tuh. Oh, iya Iya ya iya iya kayak iya, ya gitu ya. 298 ya. Iya 298 Oke, betul jadi betul. 300 di bawah 300.000, 200 ribuan ya. Iya iya, cuman 200 waktu itu ribuan. Vivia pun joinnya tuh karena dapat akses dari kayak dikasih akses sama kantornya. Jadi waktu itu kantornya Yang kan bayarin. dia, mau kayak istilahnya emang di bidang sosmed terus semacamnya kan. Jadi, "Oh kamu belajar nih dari sini untuk ngembangin," gitu. Nah dari situ dia belajar, "Oh ini ternyata bisa diterapin juga buat personal branding-ku." Nah akhirnya Masih jadi kerja dari di situ. kantor ya? Sudah tidak. Iya, jadi kantor Anda tahu lah ya, Oke maksud oke saya oke. senyumnya ke arah mana ya. Oke. Jadi kalau Anda ingin mempercepat proses resign Enggak karyawan gitu. Anda ya, ya salah satunya membuat dia tidak nyaman atau membuat dia terlalu sukses gitu ya. Ya kalau dia ya ini tapi maksudnya ini plus minus. Plus Mhm. minusnya adalah memang untuk Indonesia maju di 2045 harus lebih banyak karyawan resign. Karena sekarang entrepreneur baru 3,4%. Eee, Iya nggak bisa. Untuk mencetak entrepreneur, ya beberapa orang karyawan harus ada yang jadi entrepreneur untuk membuka lapangan kerja baru. Iya dong. Dengan Viviatal begitu, at least dia hire videographer mungkin, iya. video editor. Dia jadi menambah lapangan pekerjaan yang tadinya dia cuma bekerja sendiri doang gitu kan. Iya. Tapi nggak ada salahnya jadi karyawan. Tapi di negara maju pun angka entrepreneur cuma 12%. Nah Indonesia tapi 3,4% tuh keterlaluan. Terlalu harusnya bisa punya potensi lebih banyak lagi. Nah menariknya adalah Sika 20.000 member, salah satu membernya itu namanya Viviatal tadi dari nol, nol. Berarti dari bikin akun gitu ya. Dari benar-benar bikin akun dari Dari nol. bikin akun 1-2 tahun mencapai 500.000 di platform A, 600.000 di platform B gitu ya. Menarik. Tapi Vicky sendiri itu juga ngalamin
struggling dari nol ya. Mhm. Nah, Vicky pertama kali mulai ngonten tahun? Aku pertama kali mulai ngonten tuh wah, kapan ya? Kayaknya aku lihat itu kan kamu yang sambil kerja, pulang bikin konten lagi, capek-capek sampai malam-malam, terus wah dan segala macam ya. Iya ya, Itu tahun berapa ya? itu tahun wah, kayaknya pokoknya aku ingat pertama kali mulai karir sih di umur 15 sih kalau nggak Umur salah. lima Iya belas. umur 15 atau Umur 16. 15 tuh pertama kali kamu bikin konten? Iya, karena hitungannya gini, dulu pun aku juga bikin konten, tapi bukan bikin konten buat aku pribadi, tapi Oh, bikin konten karena aku kerja kantoran iya. dan juga aku juga ada nerima project-project gitu dari klien, kayak Oke. gitu. Tapi untuk kamu bikin konten buat kamu pribadi umur 15. Mhm, Tapi dulu sebelumnya kamu bikin konten buat kantor. mhm. Itu yang Tribelio itu? Iya betul, jadi, sebelum pertama kali bisa dibilang aku tuh mulai karir tuh agak modal nekat ya. Jadi, gini, waktu pertama kali ikut seminar digital marketing tuh kalau nggak salah umur ya tadi yang 16 itu kalau nggak salah, itu memang sebelumnya tuh aku udah bikin konten, tapi aku bikin kontennya berupa poster-poster desain. Jadi tiap kali kayak, kebetulan kan papaku kan suka banyak teman-temannya yang suka ngisi event, sukain ada event gitu ya. Nah, aku nawarin kayak, "Ini aku bikin ini poster desainnya atau apa," gitu dan dari situ istilahnya itulah gaji pertamaku gitu dalam tanda kutip gitu ya. Nah, salah satu eventnya digital marketing ya diisi sama Kodeni itu gitu kan. Waktu itu aku umur 16 terus, memang itu juga lagi di salah satu titik terendah lah, bisa dibilang titik yang Kenapa cukup titik terendah umur 16 kan orang lagi sekolah-sekolah aja Vicky? karena waktu itu aku gagal dapat beasiswa, udah Mhm. gitu, kayak udah selain gagal dapat beasiswa tuh sebenarnya memang aku udah planning keseluruhan hidup aku, itu kan beasiswa di Singapura ya, aku udah planning kayak oke habis, beasiswa di Singapura, aku diterima kerja di sana, aku kerja di sana pokoknya aku udah planning gitu seluruh hidup aku gitu dengan sempurna lah kayak gitu. Tapi entah kenapa tuh kayak di titik itu tuh kayak hancur gitu loh semuanya. Bener-bener hancur karena aku sampai kehilangan hampir 2 tahun, kayak yang lain tuh udah pada SMA, aku belum gitu misalnya, karena ya itu, karena aku berusaha perjuangin beasiswa ini. Jadi kayak aku belajar 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 terus berharap bisa dapet tembus beasiswa di Singapura itu. Cuman nggak dapet dan bahkan udah sampai ke titik di mana mereka bilang kayak, "Udah kamu istilahnya nggak usah coba lagi, kamu 0% chance-nya untuk sukses, untuk berhasil," gitu. Jadi ya di titik itu aku juga nerima, satu sisi aku juga mikir kayak, gimana nih supaya aku tuh bisa mengejar ketertinggalan aku, teman-temanku udah pada Kamu jadi ngabisin waktu 2 tahun setelah SMP iya untuk ngejar beasiswa itu, iya sampai di titik seorang Vicky yang planningnya udah selengkap itu, iya harus patah dari awal gitu ya? iya, jadi kayak soalnya kan aku tuh jenis orang yang cukup ngotot ya, jadi kayak misalnya, "Ini gagal nih, kamu gagal," misalnya kan pertama kali gagal gitu ikut tesnya, "Oh tidak, harus coba lagi," gitu kan, itu kata motivator kan, jatuh bangkit lagi. Nah itu, jadi waktu itu aku mikir, ya udah coba lagi gitu kan. Tapi begitu nyoba terus sampai ke kali ketiga, ya itu bener-bener ya entah kenapa tuh selalu gagal, ada aja gagal, kayak entah itu di tes mananya atau di mananya gitu. Dan ya sampai ke titik di mana kayak orang yang istilahnya ngadain beasiswa ini ya ngomong gitu ke aku, I suggest you stop trying gitu, why? Because udah istilahnya ya kalau udah chance-nya udah sampai sampai begini you have 0%, bahkan dia nggak ngomong satu loh, dia ngomong nol Zero. persen chance-nya kamu untuk sukses gitu Harus loh. kamu jawab, "You have to talk to my motivator." Kata motivator saya, "Asal saya mau, saya pasti bisa," katanya Iya gitu iya kan. iya, cuman waktu itu memang ya udah aku akhirnya menerima kan dan tapi aku mikir bagaimana tuh supaya istilahnya, ya aku dalam titik terendah karena aku nggak ada status aku sekolah di mana, terus semua kan pada ekspektasinya karena waktu itu, dari kecil tuh aku selalu kayak anak yang dianggapnya, oh peringkat atas gitu loh kayak top top 5 lah di Orang tuh punya angkatan kayak gitu. ekspektasi Iya betul tentang kamu ekspektasi ya. terhadap aku dan kayak, ya istilahnya jadi omongan lah top 5 gitu di angkatan, UN maksudnya kalau di leaderboard itu kayak selalu di top 5 lah ini kok nggak dapet beasiswa, nggak tembus, sekarang kagak ada status pula gitu kayak, ya Tapi aku gitulah. sukanya. Karena ada kalimat orang gini bilang, "Inilah kenapa orang yang nilainya A Oh itu akan bekerja bekerja dengan dengan orang yang nilainya D." Gitu kan. Nah, aku di sekolah juga ranking satu. heeh. Tapi gara-gara kalimat itu, dulu aku bangga ranking satu. Wih, ranking satu IPA, Tarsius nih.
dari situ pas aku lihat kalimat itu, tenang aja yang anak-anak yang nilainya Heeh, D, yang ranking yang nilainya A itu akan kerja sama anak-anak yang nilainya D. iya. Di situ aku agak sedikit percaya nggak percaya loh. Kayak iya juga ya, apa gitu ya? Aduh, di Kayaknya situ percuma ya gitu iya, perjuangan aku kita ngerasa kayak gitu ya. lucu ya. Waktu gue sekolah disuruh belajar yang pinter. Gue udah belajar yang pinter, katanya nanti lu kerja sama orang yang nilainya D. Tahu gitu gue nilainya D aja. Iya iya kan iya. Iya kan? Iya soalnya sebenarnya aku nggak tahu ya kalau aku pribadi untuk dapat nilai segitu itu kayak berjuangnya Ya mati-matian gitu loh. pastilah. Enggak, soalnya kan ada orang-orang yang memang pintar dari sananya kayak maksudnya dia tidur di pelajaran juga dapat segitu juga ada gitu. Ya, Nah, kalau kalau aku pribadi tuh harus sangat berjuang lah. nah sama aku Iya, juga gitu loh. ngafalnya apa tapi memang Heeh. kalau dilihat orang di kelas aku suka tidur kadang-kadang. Iya sama. Bukannya karena aku kayak meremehkan pelajaran bukan, gara-gara malamnya gue belajar. Betul, iya betul betul. Gue Aku tidur juga, gue tidur heeh. Ya, ujian nih ulangan. heeh, Percaya nggak percaya ya, ini tradisi aku pribadi kalau lagi heeh, ngerjain ulangan, kan dikasih waktu 2 jam. heeh. 30 menit sampai 1 jam awal gue pasti tidur dulu. Oh mantap. Bukannya apa, ngantuk. Iya iya kan. Belajarnya udah sampai malam-malam udah semua. Masalahnya otak tuh udah dipaksa sampai gue Sampai maksimal aku tuh gitu pernah ya. frustasi. Eh, SD itu kan nilai aku 56, 56, 55, heeh, 54, 54, heeh 54. heeh, Ngafal perkalian tuh susah banget. heeh, Jadi di otak aku tuh gak boleh bego, aku harus sukses. Makanya aku stres banget iya, pas aku ngerasa akhirnya saya tahu cara mendapat nilai tinggi. heeh. Pas dapat nilai tinggi, tenang Tenang, teman-teman. Yang nilainya rendah akan menjadi bos. iya. Yang nilainya tinggi akan menjadi karyawan. Terus buat apa nih saya? Tapi Ya ternyata kan, heeh. Ya, disinilah Vicky, ya kan? Dan ya, aku senang waktu itu kamu gagal dapat beasiswa. Kalau waktu itu kamu dapat beasiswa, kamu hidup seneng sendirian di Singapura. betul. Tapi gara-gara kamu gagal di situ, sekarang kamu hidup seneng bareng sama 20.000 member Sika. Amin, Ya gak? betul, iya ya. Bayangin kamu tahu gak? Jangan-jangan kalau waktu itu kamu berhasil, saudaranya Vivi Atal nggak dapet bisa kuliah. Iya, betul. Betul gak? Iya, Gara-gara kamu yang gagal satu orang. Orang-orang lain jadi keluarganya pada bisa kuliah. Kalau kata orang, memang kalau biji gandum itu tidak mati dan dihancurkan, dia itu nggak bisa bertumbuh jadi betul. pohon yang lebih ini ya. Jadi poinnya adalah kegagalan Vicky waktu itu bukan kegagalan. Itu memang bentuk proses Betul, untuk betul. menjadikan keberhasilan buat sangat banyak orang. Berarti Vicky nggak lanjut kuliah akhirnya atau tetap akhirnya lanjut kuliah juga? Nah, berarti lanjut tuh dari yang umur 16 itu ya. Jadi, akhirnya kan aku mikir kan gitu, gimana nih supaya istilahnya bisa lebih, catch up lah setidaknya sama teman-teman. Karena jujur aku ngakuin aku FOMO gitu waktu itu, karena yang lain ya udah pada sekolah masing-masing Ya dan iyalah segala 2 macam. tahun. Iya, heeh, dan akhirnya waktu itu ya sempet di titik depresi kayak nggak mau keluar-keluar atau apa, malu gitu ketemu teman dan saat itu juga aku benar-benar cut off kontak lah sama semua. Sampai akhirnya ya itu pas lagi dapet desain poster event digital marketingnya Kodeni waktu itu. Kodeni Santoso kan hari ini lagi bikin Rich Creator Heeh, Community iya, dan heeh. kelas-kelas ya. Ini sebenarnya bukti nyatanya ya. Salah satu orang yang ngikut dan Iya, mempelajari dan bukan hanya jadi Rich Creator kata orang. True leader itu don't create followers, tapi create other leader. iya, Jadi iya, kreator yang sejati juga sebenarnya bukan yang create follower, tapi yang create other creator. betul betul. Keren loh. Kodeni keren, Vicky keren, dan aku izin sedikit loncat-loncat ya. Jadi setelah kamu sempet depresi, Mhm, ya gimana enggak ya. mhm. Poinnya adalah kamu bukan orang yang malas belajar terus 2 tahun kagak sekolah. Orang yang suka banget belajar lagi tinggi-tingginya memperjuangkan diri untuk sukses. Deng. Gara-gara mencapai itu meresikokan nggak kuliah, nggak SMA 2 tahun. Habis itu udah. Kamu lihat selebaran itu, flyer itu, habis itu kamu kalau kamu berarti kerja di Tribelio, berarti kamu nggak lanjutin SMA-nya? Nah, itu dari selebaran flyer itu akhirnya aku dengan modal nekat, aku datang kan ke eventnya itu karena waktu itu dikasih kesempatan kayak, "Oh karena kamu yang desain, udah kamu datang aja for free," gitu padahal waktu itu aku udah agak sedikit ogah-ogahan dalam artian aku nggak mau gitu ketemu banyak orang karena waktu itu lagi di masa-masa ya minder banget gitu ya. Dan pas di event tuh aku berasa kayak, wah ini kayak ini hal apa gitu, kayak satu hal yang sangat menarik gitu, funnel apa segala macam, aku belum tahu kan istilah waktu itu kayak, dunia apa ini kok sangat menarik. Book story Iya, over heeh, gitu kan? betul, heeh, terus Wis. kayak akhirnya dengan modal nekat,
Aku tahu waktu itu aku nggak punya, ya istilah aku nggak punya pengalaman, aku nggak punya gelar, aku nggak punya apapun gitu ya. Lulusan Siapa SMP? iya iyalah lulusan SMP gitu kayak, siapalah aku gitu untuk ngelamar gitu. Tapi ya udah modal nekat, aku datengin itu kodenya. Terus aku bilang kayak, "Kok aku maksudnya aku mau belajar ini lebih jauh, aku pengen dalamin lebih jauh, izinin aku buat bekerja di tempatnya Koko, aku nggak apa-apa nggak dibayar, yang penting aku bisa belajar," aku bilang kayak Gila. gitu. Dan aku jujurnya aku tidak ada kayak harapan untuk diterima karena maksudnya aku juga cukup sadar diri gitu loh. Terus kode ini kayak, "Oh ya oke," kayak ya udah dia pikirkan dulu lah gitu kan. Nah aku udah kayak, "Ah sudahlah," gitu, Kode di "sudahlah." Santoso lagi Ya toko kayak digital udahlah gitu. marketing di Indonesia itu ya. Iya bahkan aku mikir kayak, ya apply perusahaan manapun pun pasti ya juga dipending dulu lah anak seperti ini gitu. Nah besoknya ternyata aku dapat, WA gitu ya, dipanggil gitu ya ke kantornya dan dari situlah kayak ternyata diterima gitu. Waktu itu aku bekerja sebagai anak magang, itu pertama kali gitu loh di sana. Tapi sebenarnya akhirnya dapat gaji gak? Akhirnya dapet Ya akhirnya dapet jadi kok. kode di Santoso tuh orang yang berhati nurani ya. Padahal ini Iya. anak udah nyamperin bilang, "Kok nggak digaji juga nggak apa-apa." Tapi dilihat dulu walaupun latar belakangnya lulusan SMP waktu masuk ke situ, tapi ternyata ini juga pelajaran buat kantor-kantor kan. Ternyata perusahaan-perusahaan yang bagus, kode ini Santoso nggak semata-mata ngelihat latar belakang pendidikan. Tapi Mhm. lihat mungkin salah satunya yang dia impress adalah kamu dengan nekatnya itu datengin dia kali ya. Bisa jadi Iya kayak gitu ini ya. anak siapa nih? Nggak Tapi usah digaji nggak apa-apa kok aku betul mau betul. belajar. Iya, tapi memang memang istilahnya tuh ya aku ada satu challenge di mana aku harus buktiin kayak maksudnya, oke I'm nobody, aku nggak punya, istilah aku nggak punya background, nggak punya latar belakang, nggak punya gelar, nggak punya apa, buktiin kalau kamu memang, pantas gitu loh untuk bisa berbaur juga dengan ekosistem lingkungan kerja, dengan speed-nya kita kerja dan segala macam kayak gitu. Jadi itu memang kayak sebuah tantangan bagi aku juga dan adaptasi juga sama dunia kerja gitu ya dengan segala ya naik turunnya gitu ya, karena kebetulan waktu itu aku juga the youngest gitu kan, paling muda gitu di kantor dan ya istilahnya tidak ada latar belakang juga. Jadi ya bisa dibilang aku cukup diproses lah pada saat itu kayak gitu untuk Tadi aku tuh mau mhm, apresiasi, sangat mau apresiasi. Tapi sebenarnya yang Vicky alamin itu betul wajib diapresiasi. Tapi yang Vicky alamin itu bukan sesuatu yang wajar dialamin sama orang di usia itu harusnya. mmm, Karena orang-orang lain mungkin dari 1.000 orang, Vicky bisa survive dan naik. Sedangkan mungkin 999 orang lainnya tuh hilang di tengah depresi. Karena ngadepin yang Vicky ngadepin waktu itu, aku nggak yakin kalau hari ini Vicky disuruh ngulangin ke situ, Vicky mau juga buat jalanin dari awal karena itu ya dari SMP ngalamin semua itu. Mmm, Gini, kenapa sih nggak tidur-tidurannya di rumah? Bukan papa mama kamu konglomerat kaya raya punya triliunan? Ini pertanyaan pertanyaan iya trick question ya. pertanyaannya ya, pertanyaan privilege. Iya. Iya Ya iya, kan kalau orang tua punya misalnya punya duit banyak kan ya udahlah tidur-tidur aja di rumah. Maksudnya ya udah kalau gagal nih mhm. ngambil di Singapura, ya udah cari apalagi tapi kenapa harus ngejar beasiswa abis itu nggak ngejar beasiswa malah harus kerja atau apapun itu? Emang punya latar belakang ekonomi keluarga yang cukup sulit? Sebenarnya, puji Tuhan ya aku dilahirkan di keluarga yang berkecukupan. Oke. Tapi satu sisi juga aku selalu mikir kayak bagaimana aku tuh bisa membantu orang tua dalam artian, aku tuh tidak depend ke mereka karena mereka tuh aku tahu, istilahnya mereka juga mau memperjuangkan yang terbaik itu buat aku. Tapi sebagai anak aku juga merasa kayak, mungkin karena mendengar latar belakang mereka juga ya dari kecil ya, di mana mereka waktu kecil juga merintisnya kayak apalagi terutama papa gitu ya, beliau merintisnya tuh, waktu itu sudah kehilangan papa waktu masih kecil, jadi benar-benar dia merintisnya dari nol gitu, dari sendiri gitu. Mungkin satu sisi itu juga kayak menginspirasi aku in some way untuk istilahnya tuh, coba kayak gimana kalau aku tuh berusaha dengan diriku sendiri gitu loh. Dan waktu itu memang juga ada pengaruh, kenapa sampai si Kak ini bisa lahir gitu ya, kenapa aku nggak mutusin buat, "Oh ya udah kerja kantoran, ya udah berkarir aja," gitu. Kayak maksudnya as profesional, nggak usah mikir bangun bisnis dan segala macem. Ya karena waktu itu juga pas pandemi, menurut aku si Kak pribadi menjadi berkat juga ya buat aku, karena pas pandemi itu kan tiba-tiba kan semua kan WFH, dan kebetulan orang tua kan tokonya kan basisnya offline, mall-mall kan ditutup, itu Ya, gimana jualannya? ya. Nah jadi Papa tuh dan bisnisnya aksesoris handphone ya? iya, dan itu
basisnya tuh offline, bener-bener tuh full offline gitu. Jadi kayak begitu pandemi datang, bener-bener itu menurut aku ya, pandemi itu guru digital marketing yang terbaik untuk semua orang gitu ya. Karena begitu pandemi datang itu bener-bener, ya kita Harus belajar tidak digital siap marketing. dan waktu itu memang belum siap gitu. Mall ditutup, toko ditutup semuanya kayak gitu dan memang itu sangat ngefek banget ke penghasilan, ke sehari-hari kayak gitu. Dan akhirnya ya aku muter otak tuh waktu itu kayak, "Wah gimana nih?" Karena gaji aku dari kantor kerja kantoran pun untuk istilahnya aku biayain sehari-hari pun kadang masih belum cukup gitu, apalagi aku mau biayain orang tua, aku mau kuliah lagi, waktu itu aku ada niat untuk tetap mau kuliah lagi gitu ya. Gimana caranya? Ya akhirnya aku coba buka jasa freelance gitu ya, kayak nerima-nerima ngelola konten klien sambil aku ngerintis personal branding ini, kayak di akunku yang Victoria Wong 68 itu. Nah, ya itu, di situlah sebenarnya awal mula lahirnya si Sika ini. Karena aku ngelihat, wah ternyata dari apa yang aku sharing-kan, ini ternyata bisa ya kayak maksudnya ada orang-orang yang merasa terbantu. Mulainya sih nggak langsung kayak, langsung semua orang nggak, tapi minimal teman-teman terdekat lah, saudara atau apa, ngeliat konten aku tuh dan ngerasa, wah terbantu kayak, kok bisa ya kepikiran bikin konten seperti itu, ilmunya seperti itu gitu. Jadi aku mulai berbagi di situ. Jadi secara teknis Mhm, ketika pandemi mulai terjadi mhm. itu dan juga sebelumnya Vicky ini share kontennya itu adalah tentang ilmu membuat konten gitu Iya, kan. Jadi kontennya adalah ilmu membuat konten. iya Jadi bisa Vicky memang dibilang suka gitu. ngajar ya. Iya, memang begitu karena, lebih ke arah aku mikir kan kan katanya kalau bikin konten mulai dari kamu apa yang ada di ya apa yang kamu punya dulu lah gitu lah, apa resource yang ada di kamu sekarang. Waktu itu resource yang ada di aku adalah aku suka manage konten klien, aku juga kerja kantorannya juga di bidang sosmed, di tim konten. Nah, jadi apa yang aku punya ya itu gitu. Jadi akhirnya aku share dari situ, Menarik. Jadi gitu. Vicky ini lewat Sika udah dapat miliaran berarti ya. Kan aku ngitung aja 300.000, aku kaliin 20.000 member, 6 miliar Itu kan kayak kayak gitu. sepertinya teman-teman di sini juga bisa ya Ya, ya bisa kehitung ya. Tapi memperkirakan, poinnya adalah heeh. di umur Vicky yang sekarang baru 20-an. Udah pegang miliaran dari Sika lewat struggling yang tidak mudah. Dan membantu orang-orang lain juga di bawahnya itu seluruh member itu juga dapat uang ratusan juta miliaran buat bayar kuliah saudaranya, mungkin hidupin orang tuanya, kita nggak tahu. Tapi pertanyaan aku sekarang adalah gimana pun kita harus akuin brand itu sangat nempel sama influencer. Pokoknya kalau nih saya punya brand, ini kan founders theory. Penonton kita ini rata-rata pemilik bisnis. Betul, heeh. Nih, saya punya brand. Nyari influencer itu udah kayak SOP dasar marketing digital tuh adalah nyari influencer udah. Tapi aku pribadi, aku kan guerrilla marketing. Mhm. Jadi sebagai guerrilla marketing strategis, aku selalu bilang jangan ngikutin cara brand gede main. Karena brand kecil, kalau mau ngadu cara mainnya brand gede, udah pasti kalah. Kita harus punya cara main sendiri. Contoh, brand gede pakai influencer, followernya udah pasti juta-juta, puluhan juta. Terus kita mau, aku juga kok di endorse sama yang ini followernya ada ratusan ribu, puluhan ribu. Di mana letak perangnya itu kan, itu udah pasti kalah dari awal. Maksudnya kalau dari sisi popularitas saja, udah pasti kalah. Tapi kan pertanyaannya adalah, dari sudut pandang Vicky, gimana sih sebenarnya best practice-nya brand kolaborasi sama influencer atau content creator? Gimana best practice-nya supaya maksimalin campaign brand yang kerjasama sama content creator itu sukses? Karena biasanya kalau cuma megang produk terus, aku minum ini, aku ini, nggak works gitu. Orang mulai pada bilang, sebenarnya worth it gak sih hire content creator atau endorse? Karena ngerasa brandnya nggak naik penjualannya. Gimana cara ngukurnya dan apa sepenting itu? Apa emang caranya yang salah? Apa konten kreator yang salah pilih? Silakan. Oke, jadi gimana nih ya supaya brand bisa sinergi gitu ya sama kreator gitu ya? Sebenarnya gini, balik lagi, kadang tuh ya, kita tuh nggak boleh lupa kalau misalnya brand nama kreator kan balik lagi tuh interaksi antara manusia dan manusia yang dimana harus saling mengerti gitu loh. Jadi
aku tuh sebagai istilahnya karena bangun Sika ini, akademi ini, satu sisi aku juga ngayomin kreator, aku ngerti POV-nya mereka, sudut pandang mereka, aku juga ngerti dari POV-nya brand. Kenapa? Karena aku sendiri juga istilahnya punya banyak, aku sendiri as a business owner, plus aku juga punya banyak teman-teman yang punya pegang brand owners juga banyak. Bahkan di Sika sendiri kemarin kita baru adain polling survei, ternyata 50-50 kayak aku sampai kaget, aku nanya gitu sama community manajerku, "Ini 50-50 banget?" "Iya, Ci, 50 itu brand owners, 50 itu influencer atau content creator," gitu. Jadi satu sisi aku kalau I'm istilahnya sorry aku nggak coba paham. Apanya yang 50-50? 50-50 itu kayak, yang ikutan Sika, yang gabung sebagai member Oh di maksudnya Sika. member Sika itu 50%-nya brand owner? Betul, heeh. Oh, Nah, aku juga oke. cukup kaget gitu karena kemarin kita baru adain polling dan aku ngeliat datanya kayak, ini nggak ada satu yang lebih persentase lebih tinggi, nggak ada, Ci, itu bener-bener 50-50 gitu. Nah jadi, satu sisi memang, kenapa kayak makanya aku bisa ngerti dua sisi POV sudut pandang ini, kadang kalau misalnya dari kreator, ngerasa kalau brand tuh banyak prosedurnya, ribet lah segala macam dan lain-lain, sedangkan brand juga mengharapkan yang terbaik gitu dari kreator gitu ya. Jadi menurut aku sih sinergi bagaimana mereka bisa kerja sama, pertama itu adalah kayak pas pertama kali nih kontak-kontakan gitu ya atau misalnya, dihubungkan gitu ya. Oke sebelum kontak, ketika mencari Oh ketika content mencari dulu, creator, heeh, ada gak tips tertentu untuk brand? buat brand ya. Hmm, Oke pertama carilah kreator, bukan gini, sekarang kita tuh udah masuk ke era baru di mana kalau menurutku ya, dan maksudnya kita ngelihat juga dari algoritma sekarang, jumlah followers itu udah nggak sepenting itu lagi gitu. This is the engagement fact. rate ya? Itu fakta, ini sebuah fakta yang istilahnya tuh emang beneran gitu. Kenapa? Karena sekarang dengan Reels lah, Shorts lah, TikTok, itu mereka semua bisa menjangkau orang-orang di luar followers kita yang bahkan banyak sekali influencer yang nano influencer, micro influencer yang kecil-kecil lah yang mungkin belum sebesar Di itu bawah 10.000 followersnya, lah di gitu bawah sepuluh followernya. ribu, 10.000, 50.000 gitu udah bisa gitu reach-nya sampai 1 juta, 2 juta gitu ya. Itu bisa banget gitu. Jadi balik lagi menurut aku yang pertama jangan lihat dari jumlah followers-nya Terus dilihat aja, dari apa? tapi lihat dari performa kontennya sih sebenarnya. Gimana caranya Performa sebuah kontennya. brand bisa ngukur performa konten? Engagement rate mungkin? Pertama, memang dari engagement rate, tapi juga lihat dari istilahnya dari konten terbaiknya si kreator ini dan juga dari, organik interaksinya. Jadi kalau aku pribadi ya biasanya tuh aku akan saranin brand untuk coba ngintipin kolom komennya, Intipin lalu kolom komen. ngintipin kolom komen, terus lihat bagaimana si kreator itu berinteraksi sehari-hari di story-nya. Lalu juga kan nanti, pada akhirnya kan kita akan lihat nih kayak si kreator ini kalau misalnya lagi nge-live atau misalnya lagi, bales-balesin komen atau apa, nah itu bagaimana caranya dia Jadi itu. maksudnya Karena Vicky heeh. adalah brand tuh carilah konten kreator yang berinteraksi dengan hangat sama Audiens ya, sama follow-followernya. audiens ya, dan Oke. juga istilahnya dari segi views pun bukan nyari yang istilahnya yang ini ya, yang, oh naiknya tuh ada satu yang naiknya gede, Spikes gitu ya? spike, yang lain kecil Turun. gitu. Nah, sebisa mungkin cari yang stabil, yang kayak mungkin emang nggak segede itu gitu loh, Nice. tapi memang dia tuh Stabil. bisa mempertahankan gitu, kayak 100.000, 200.000, 300.000 misalnya atau, oh stabil 50.000, 60.000 gitu, kayak tidak ada yang sampai spike. Dan juga, sebisa mungkin tadi kenapa aku tetap menyarankan dicek organic interaction maksudnya secara langsung, karena sekarang tuh banyak sekali akal-akalan kayak pakai buzzer lah, Hmm. pakai suntik komen lah, likes dan lain-lain, dan Nah kalau gitu percayalah kan juga susah dibandingin. makanya percayalah pakai tools, pakai Hype Auditor lah atau apalah, Nggak bisa. kadang pun itu nggak ke-detect. Tapi Nah dibacain satu-satu kalau dia pakai buzzer komen juga. Ini buat yang nggak tahu, jadi komen itu bisa di buzzer komen ya. iya bisa Ini alatnya politikus sebenarnya. Jadi komen itu juga bisa di buzzer. Nah kalau komen di buzzer, brand juga bingung kan? iya, tapi sebenarnya kelihatan. Kelihatannya Kelihatan. itu dalam artian pasti kebaca banget kok. Kayak antara komennya tuh template itu doang. Hmm. Jadi kayak kebaca banget gitu pola komennya. Dan biasanya tuh orang itu lagi, itu lagi, itu lagi. Di next next postnya juga begitu. Makanya Hmm. aku misalnya teman-teman agency gitu, kalau ya emang kita udah terbiasa gitu ngecekin influencer, kita udah tahu nih yang mana nih yang sekiranya pakai buzzer Hmm. gitu. Jadi itu aku pribadi saranin seperti itu. Dan juga pada saat nyari influencer sih juga pastiin aja sih kayak value yang dia bawa dan sampaikan ke audiens, bahkan dianya sendiri itu memang juga mewakili kayak bisa mewakili brand kita gitu loh. Contoh kayak kemarin ini aku sempet ada brand, dia target marketnya ke misalnya kayak ke emak-emak muda kemarin itu, di komunitasku kan. Tapi dia ngambil influencer yang targetnya tuh marketnya tuh banyak kan gadis-gadis muda, bahkan cara dia ngomong pun kayak
gaul gitu loh, jadi kan nggak Brand-nya nyambung, nggak salah nggak baca sinkron gitu ya, target pasarnya si influencer gitu karena ya. semata-mata cuman karena dia terlihat populer, tidak bisa kayak gitu loh. Jadi, Nice. kayak gitu itu juga penting dan juga nanti pada saat mencari, kan misalnya kita udah ketemu nih, oh udah ada list-nya nih yang sekiranya ideal. Nah pada saat approach atau pendekatan menurut aku itu yang paling penting karena, pada saat pendekatan nih kayak seberapa si influencer ini juga mau istilahnya willing untuk, apa ya, tektokan sama kita. Dalam artian kan ada ya influencer-influencer yang kayak, nggak boleh kayak inside kita semua keep atau kayak kita nggak mau beberin transparan atau apa gitu. Nah, itu juga pastikan make sure aman semua tuh Oke, di jadi awal, maksudnya adalah kayak gitu. pertama aku bantu urutin secara bahasa Iya iya. sederhana ya. Kamu ini kan orang agensi. Ngomong yang kamu omongin itu di pikiran orang agensi itu biasa. Buat brand itu tadi agak sedikit harus was-was dulu nih. Oke. Carilah konten kreator tuh yang sebenarnya punya loyalis. Iya Kenapa dia viewersnya itu stabil dan gak spiking? Karena iya, penontonnya itu loyalis. betul, Nah heeh, maksudnya dengan loyalis itu, kalau kita posting walaupun followernya gak terlalu banyak, tapi real konversinya tuh ada. mhm, Nah selanjutnya kalau udah tektokan, carilah konten kreator yang udah punya loyalis plus dia mau transparan dengan insight-nya. Hasil hasil apa ya, statistik datanya nih berapa yang nonton, berapa yang ngeklik, yang ngeklik itu cewek apa cowok berapa persen, usianya berapa dan segala macam, penyebaran kotanya di mana. mhm, Dengan begitu brand jadi punya insight lebih luas gitu ya. betul, heeh. Menarik. Terus Oke, tadi kita udah sampai ke tektokan gitu ya sama ya insight. influencernya. Nah, setelah itu, nah ini paling penting ya pas lagi tektokan sama influencer sebisa mungkin minta ke mereka bagaimana nih kayak sebelumnya portofolio sama brand-brand lain sudah sama siapa Oh aja. iya. Lalu misalnya insight dari mereka tuh hasilnya kalau kita boleh lihat itu seperti apa. Seharusnya ya kalau aku pribadi dan yang aku ajarkan juga ke Insight kreator-kreator brand lain mah gak mungkin di dia share dong? Insight dari postingan Oh bisa postingan organik yang non iya, brand gitu ya? postingan organik yang non-brand Oh ya dan pasti sebisa di-share mungkin harusnya. iya, kalau yang brand pun sebenarnya nggak ada masalah sih, kayak maksudnya kan dia juga ada pernah endorse brand-brand sebelumnya kan. Nah itu bisa di-share, biasanya kayak kita akan minta insight kayak postingan dari yang collab sama brand ini gitu. Nah, kalau aku pribadi aku juga ngajarin ke kreator di komunitasku ya selama itu nggak masalah gitu ya, kayak transparan aja gitu Iya. ke brand, kayak ginilah insight kita, waktu itu sebelumnya pernah misalnya endorse brand ini insight postingannya, kayak gitu. Supaya apa, supaya brand pun tahu jelas, oh ini kurang lebih ekspektasinya begini, kayak gitu. Mmm. Dan always ini penting menurut aku, selalu siapin backup plan. Karena kita nggak pernah tahu kayak, aku selalu saranin ke brand tuh kalau misalnya mau ngambil nih deal sama influencer, jangan langsung kayak jebret gitu sekaligus banyak gitu. Coba tes Oke. dulu kayak mungkin Satu ambil dulu satu lah gitu dulu ya? story atau apa, tes dulu, untuk ngelihat bagaimana dia bisa bawain brand-nya, kecocokannya, segala macem. Nanti kalau emang udah deal, udah oke gitu, kalau mau nambah silakan gitu dan selalu siapin tadi backup plan. Kenapa? Karena gini, sebagai aku mewakili curhatan Influencer? influencer dan kreator ya di sini, eee, aku paham banget kadang tuh kita nggak bisa 100% prediksi hasil konten kita. Iyalah, Sometimes iya, kadang kita udah berusaha yang terbaik, tapi kebetulan mungkin hari itu akun kita lagi bermasalah lah, atau hari itu insight-nya lagi kenapa lah, atau gini, ada berita lain lagi naik lah. iya, atau gimana kayak kadang tuh meskipun, aku pribadi kayak aku udah ngajarin juga gitu, gimana nih kita bisa prediksi konten mana yang bakal naik atau enggak, tapi itu pun nggak 100% Iya kita bisa pastilah. gitu, kecuali kita peramal, nggak tahu Ya dukun kalau kita pakai peramal kita dukun nggak jadi mana konten gitu ya. kreator, main Iya saham aja udah kaya iya iya, raya betul, langsung. nah iya, heeh. Jadi selalu siapin backup plan gitu kayak, oke kalau misalnya ini nggak works gitu loh, sekiranya kita mau misalnya postingan ini mungkin kalau nggak kurang works itu di TikTok, oh coba nanti di mirroring mungkin ke Reels-nya atau gimana kayak gitu. Jadi kayak selalu siapin backup plan. Ini aku saranin juga sebenarnya untuk kreator influencer gitu ya kayak, always siapin backup plan tiap kali mau kerja sama sama brand supaya gini lah kayak kita kan mau sama-sama saling untung lah, sama-sama saling istilahnya ya win-win solution Jadi jangka ya. panjang juga enak. Jangka Iya panjang iya, juga enak jadi itu always siapin backup plan kayak gitu menarik. sih. Vicky, aku, penasaran di konteks teknis ini nih. Heeh, Jadi kalau misalnya kita hire atau kerja sama mhm. dengan content creator, apakah menurut Vicky sebaiknya cari yang belum pernah pegang brand di kategori yang sama dengan brandku, Mhm, atau justru cari yang sudah pernah di kategori yang sama, justru itu lebih bagus? Misalnya brandku skincare mhm, misalnya, atau kalau skincare udah terlalu, bingung jawabnya. Aku air minum deh gitu, heeh, brandku air minum, Cleo, aku sebut
Karena aku memang minum Cleo gitu ya. Oke. Aku misalnya, brandku misalnya Cleo. Apakah sebuah brand ini misalnya Cleo air minum, itu harusnya nyari konten kreator yang tidak pernah nyentuh air minum supaya pure pertama kali, atau justru nyari yang udah pernah air minum terus sekarang udah selesai kontraknya, ini bagus nih, ini kesempatan bagus karena dia udah jelas penontonnya yang cocok buat air minum gitu. Oke. Ini sebenarnya mau di-notice sama Pak Tanoko ya? Iya. Memang itu klienku. Oke. Nah, kalau aku pribadi sarannya sebenarnya gini, kalau, antara 2 jalur itu sebenarnya ada plus 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 minusnya masing-masing ya. Kalau misalnya kita cari yang tadi udah pernah existing atau udah pernah megang ya brand-brand sejenis itu sebelumnya, pertama harus memastikan dulu apakah deal-nya mereka sama brand-brand yang sebelumnya itu udah Oke, udah Udah pasti udah selesai udah lah. over gitu ya. Hmm. Kalau emang udah selesai pun, seberapa mereka terikat gitu loh sama brand itu. Contoh misalnya kayak kan ada beberapa influencer yang kayak nge-endorse ya merek sampo ya itu, terus kayak orang kalau lihat dia tuh Aku duta iya, shampoo lain. iya, nah jadi kayak apa ya, emang udah terikat meskipun mungkin udah putus kontrak sama brand-nya, tapi orang tuh sudah Ingatnya kayak gitu sudah ya. ingatnya begitu. Nah kalau itu kan agak tricky ya, kayak tiba-tiba dia jadi duta sampo lain gitu kan, Jadi atau itu jadi justru duta air not good minum ya. lain gitu. Nah tadi, not good-nya kalau emang sudah terlalu terikat menurut Oke, aku sama si brand ini, karena jadinya jatuhnya di mata audiens gitu ya, kayak, "Lah kok dia, pindah. pindah kompetitor?" Gitu kan, gitu. Oh, Jadi oke. selama ini yang dia promosiin, dia percaya banget sama ini, Kok pindah? itu bohong gitu atau gimana, kayak percaya banget sama yang brand sebelumnya ya apa nih gitu loh. Paham, menarik. Heeh. Tapi kalau seandainya tidak gitu ya, kayak mungkin tidak terlalu terikat, ya udah gitu kayak ya udah putus kontrak, orang juga tidak persepsi gimana-gimana, tapi sudah terbentuk audiensnya, go ahead gitu, it's okay, boleh lanjutin aja. Tapi dengan syarat, kalau aku pribadi saranin, kita tadi minta dulu track record history sama brand yang sebelumnya, itu bagaimana hasilnya kayak gitu loh. Ya Sebisa rata-rata mungkin, kemungkinan besar mereka sih nggak mau. Ini most of them ya. most of them, 80% tuh nggak mau share 80% ya. insight dari brand lain. Oke. Nah, berarti kalau gitu kita mungkin bisa lihat dari istilahnya tuh, apa ya, respon market waktu mereka kerja sama sama si brand ini. Nah, minimal lihatnya dari situ, kayak gitu. Nah, kalau seandainya mau cari yang baru gitu ya, yang benar-benar totally new, istilahnya belum pernah pegang hal ini, itu pun juga sebenarnya nggak masalah, karena bisa jadi malah kita bisa membuatnya jadi star, kayak pertama kalinya gitu loh, malah kerja sama-sama orang yang kayak gini. Tapi lihat dulu, apakah tadi balik lagi ke target audiensnya dia, apakah cocok gitu dengan target audiens kita, dan dia sendiri apakah dia aku tuh selalu kayak ngomong itu apa ya, kayak menjalani atau bisa membawakan si brand ini gitu loh, kayak value yang dia pegang sama value yang brand kita pegang tuh sama gitu loh. Jadi, Hmm, pada saat dia maksudnya kita, "Oh ya Kak, kita pengen kamu jadi long contract nih," ya. misalnya kontrak kerja sama brand ini, pengennya long term gitu. Emang dia sendiri juga ada passion, suka gitu kayak, "Oh oh ya memang aku pakai," gitu, Bukan atau sekedar bisnisnya doang gitu iya, memang ya. aku pakai dan memang aku yakin banget sama produk ini gitu. Kenapa? Karena itu ngefek banget. Percaya deh kayak Ada aku juga jiwanya gitu ya. iya, aku waktu itu kan ngobrol-ngobrol sama komunitas kreatorku kan. Kayak mereka endorse-endorse itu atau apa. Kadang tuh ada beberapa brand yang bahkan mereka ya maksudnya endorse-nya nggak sampai sebesar yang brand-brand yang ternama atau apa. Mereka dibayarnya juga nggak seberapa. Tapi karena mereka memang cinta, suka banget sama produknya kayak emang ya tadi menjalani si produk itu. Iya, mereka seneng gitu, mereka seneng bikin kontennya gitu, kayak bahkan lebih seneng dibanding yang mereka dibayar lebih gitu loh. Iya. Dan, cara saat mereka bawain konten pun kelihatan banget natural ya, kayak vibe-nya, cara dia ngomong dan cara dia bikin kontennya itu kelihatan banget, kayak, memang dia tuh menjalani si brand ini, kayak value itu sama dengan brand ini, Yes. gitu sih. Jadi aku ngutip ulang tadi yang Mhm, Vicky bilang, mmm, semata-mata jangan cari cuman jumlah follower-nya doang berapa. iya. Karena bahkan Nike itu pernah bikin surat terbuka ke Instagram, ke Meta sekarang. Oh wow, Dia oke. bilang, mmm, "Gimana caranya aku udah ngumpulin jutaan follower dan sekarang hanya untuk postinganku terlihat," ini dengan bahasa personal ya, tapi Iya, dia waktu itu bahasanya lebih formal. heeh, "Gimana caranya aku udah ngumpulin jutaan follower, terus sekarang untuk postinganku sendiri ditonton sama follower aku aja, aku harus ngiklan lagi ke kamu," gitu. Karena namanya engagement rate, mungkin iya. kalau follower udah jutaan, engagement rate-nya dia cuma Oh, tinggal 2% kali ya. betul betul, betul Jadi banget, dia ngerasa, gue udah effort heeh. ngumpulin follower. Nah, Itu tapi betul kalau gue banget. boleh ngejawab Meta, gue gak tahu dijawab apa enggak suratnya. Cuman Meta kalau dari sudut pandang Meta, gue yakin jawaban begini. Kendalanya adalah follower kamu yang jutaan itu, dia tuh juga following banyak konten, banyak Nah, akun. betul Kalau betul. dia following
Aku following aku 6.700. Aku memfollow akun itu ada 6.700. Mhm. Gimana caranya 6.700 Itu postingannya itu diikutin aku terus. tontonin semua? Iya Tidak mungkin. iya Itulah kenapa saya juga bingung. Ya udah mau nggak mau ya. Kalau mau ya bayar. Kalau nggak gimana? iya iya. Nah jadi dengan begitu di dunia sosial media ini sebisa mungkin engagement rate yang nah ngomongin engagement rate dulu sebatas udah jangan cuma lihat followernya. Pakai platform tertentu cari engagement rate-nya. Mhm. Tapi ternyata engagement rate pun bisa palsu. Iya. Dengan cara di buzzer komen lah. Ini gara-gara tahun politik semua jadi ngikut-ngikutan. Komen tuh Iya. bisa di buzzer. Atau kalau nggak pakai buzzer, sesimpel gini. Aku paling kesel ketika udah ngelihat konten kreator yang hampir semua postingannya ujung-ujungnya ada giveaway. Oh, Nah kalau wow. dia udah ujung-ujungnya ada giveaway, Iya. gimana cara kita ngecek komennya? Semua komennya mau, Iya iya. Iya mau iya. gitu kan. Iya Jadi kayak ya ini gimana ya buzzer bukan buzzer. iya. Komennya memang udah ada 1.500 gue juga males ngeliatinnya orang semua isinya mau semoga saya alam ini bismillah ini bismillah. Nah, dengan begitu jadi memang PR ke depan tuh lebih susah. Dan lucunya ini adalah tahun ini 2023 dan 2024 itu bakal jadi tahunnya mikro dan nano influencer. Micro ya, Karena influencer. yang kecil gitu biasanya kagak pakai buzzer-buzzeran lah, nggak ribet-ribet kayak gitu-gitu, nggak pakai suntik-suntikan follower. Tinggal dilihat aja bahwa oh ini memang dia em, pengikutnya sedikit tapi ngena Iya, loyalisnya pengikutnya sedikit, signifikan. loyal. Engagement rate-nya 20%. Artinya engagement rate itu simpelnya followernya 10.000 Heeh. tapi 2.000 orang berinteraksi dengan like dan komennya. Betul. Itu kan 20% tuh. Iya iya. Nah, jadi dengan begitu kita jadi lebih cermat. Betul Dan ini ya. keluar dari foundernya Sika. Ya salah satu akademi konten kreator yang terbesar. Salah satu yang terbesar di Indonesia. Kita pengennya nanti malah Sika tuh membernya udah dari Asia Tenggara. Ya kan? Jadi wah itu bakal keren banget. Sekarang puji Tuhan sih member kita juga udah dari mana-mana, ada dari Dari luar Mekah, Indonesia. Madinah, Singapura, ada. Tapi mayoritas memang yang join tuh bisa bahasa Indo gitu. Ya Keren. gitu. Jadi yang aku suka dari ini adalah dulu mungkin kita banyak impor-impor ilmu dari luar. Mhm. Kalau pengajar kita luar negeri itu kayaknya ini baru ilmu. Sekarang harusnya pelan-pelan, at least lewat Sika salah satunya, orang-orang luar negeri, Asia Tenggara, Filipina, Singapura, Malaysia, Taiwan, kalau belajar konten kreatornya, belajar ke Indonesia. Gini loh, Indonesia itu kan populasi banyak banget. Harusnya kita tuh paling tinggi tingkat trial error bikin kontennya dong. Karena follower kita banyak. Iya betul. Orang Raffi Ahmad kemana-mana, kalau ke negara-negara yang penduduknya aja nggak nyampe followernya Raffi Ahmad, mereka tuh kaget. What? Your follower is more than our population. Iya sih, iya sih. Iya kan? Benar, heeh. Waduh, jadi poinnya adalah begitu. Nah, sekarang pertanyaan ultimate yang selalu aku tanyain. Mhm. 2 pertanyaan. Aku jadiin 1. Seorang Jeng, jeng, Vicky jeng. Oke. adalah seorang founder atau pebisnis gitu ya. Aku sebut founder karena buat aku pribadi founder adalah orang yang bisa menemukan peluang. Terus peluang mendapatkan uang itu dikonekin sama mata peluangnya yang bisa ngelihat tim orang yang bisa ngerjain bareng-bareng. Terus bisa sustain panjang. Tapi buat seorang Vicky sendiri, what makes a founder, founder? Apa yang menjadikan seorang founder itu bisa layak disebut founder gitu ya? Ya, buat seorang Vicky. Oke. Kalau menurut aku sih, apa yang bikin seorang founder itu layak disebut founder tuh saat dia tuh bisa menciptakan peluang gitu ya, menciptakan peluang, menciptakan pintu rezeki buat orang lain. Menurut aku itu bisa disebut dengan founder gitu. Karena, eee, entah kenapa mungkin di mata orang-orang ya, founder itu kayak, ya istilahnya yang kayak keren, kayak di startup nonton CEO, CEO segala founder. macam gitu. Tapi menurutku bahkan seorang misalnya tukang kontraktor gitu yang bisa membuka bisnis, buka jasanya atau apa, jadi dia bisa istilahnya punya tukang-tukang di bawahnya atau apa, itu Vicky, menurut aku kontraktor mah bisnis gede Vicky. iya. Maksud tuh kamu mandor kali Iya ya? mandor, maaf. Heeh. Ya, Kontraktor tukang mah kaya mandor. raya biasanya Iya itu. iya, maaf, Even koreksi. mandor yang bisa ngebuka pintu rezeki buat kamu tuh Iya. seorang founder. Iya, mandor pun yang bisa buka pintu rezeki pun menurut aku itu seorang founder. Balik lagi di mataku gitu Iya, ya. makanya aku nanya Heeh. atas dasar Vicky. Heeh, Menarik. jadi, selama bisa membuka peluang atau pintu rezeki buat orang lain, menurut aku itu adalah seorang founder gitu. Yang layak disebut founder. Iya. Jadi founder kalau hari ini pintu rezeki hanya terbuka buat diri kita sendiri,
sebaiknya kita berkaca ulang karena mungkin kehebatan, kecerdasan yang kita punya hari ini sebenarnya itu titipan untuk kehidupan lebih banyak orang, ya kan? Iya Dan betul. di antara kita yang mungkin merasa seperti Vicky zaman dulu, mungkin ngalamin hal yang buruk, depresi, kehidupan yang sangat berat, mungkin itu adalah cara pencipta yang di atas itu ngebuka pintu rezeki buat banyak orang. Masalahnya harus kita ngelewatin itu dulu. Karena kalau kita nggak ngelewatin itu, kita nggak jadi pintu rezeki buat siapapun. Jadi kadang-kadang seorang founders lahir dari peristiwa yang sangat tidak diinginkan dan tidak menyenangkan. Betul, Vicky, aku setuju. minta closing statement dalam bentuk, ini kamera Vicky. Oh, Apa yang bakal Vicky ngomong ke Vicky yang usia 15-16 tahun, masa dimana orang bilang, Vicky udah 0% nih kemungkinannya. Tujuannya aku adalah supaya Vicky bisa ngomong ke orang yang ngalamin sejenis, tapi dalam hal ini Vicky bayangin ke Vicky yang usianya 15 tahun hari itu. Silakan. oke. Oke, halo Vicky. Aku tahu kondisinya mungkin sekarang lagi berat. Mungkin kamu ngerasa, oh semua pintu jalan rezeki tertutup dan segala rencana, segala harapan, pokoknya kamu udah planning semuanya, rasanya itu ambiar lah ya, semua planningnya sudah tidak ada gitu. Tapi percayalah, kadang Tuhan itu naruh, kayak saat Tuhan mau naruh kita di atas itu tuh anginnya tuh kenceng, dan makin Tuhan mau taruh kamu di posisi atas, makin atas posisinya Tuhan mau taruh kamu, itu anginnya akan makin kenceng dan makin banyak perjalanan naik turun yang harus kamu lewatin. Dan kamu pernah berdoa kayak kamu ingin jadi berkat buat orang lain. Satu sisi kelihatannya kayaknya simple gitu ya, "Oh, aku pengen jadi berkat buat orang lain," tapi sebenarnya saat kita ingin kayak kita berharap gitu ya, kita ingin bikin impact buat banyak orang, jadi berkat buat banyak orang, itu satu sisi sebenarnya kamu sedang, dalam artian ya, sedang men-challenge, menguji diri kamu, kamu dulu yang harus mengalami segala tantangan dan kesulitan itu, supaya kenapa? Supaya kamu bisa mengerti pada saat orang lain di luar sana yang pengen kamu bantu ngalamin masalah yang sama. Bagaimana empati, bagaimana bisnis, dan bagaimana kamu bisa menciptakan peluang itu terjadi pada saat kamu bisa mengerti masalah apa yang dialamin orang itu. Dan gimana kita bisa ngerti? Kita dikasih kesempatan untuk ngalamin. Dan pada saat ngalamin, it's not gonna be easy. Itu tidak akan gampang. Itu pasti akan sulit, di luar zona nyaman. Balik lagi ya, makin kita mau ditempatin di atas, anginnya makin kencang, jalanannya juga makin berbahaya lah, makin curam lah ke atas lah gitu ya. Anginnya juga makin istilahnya naik turun banget, tapi percayalah, that's how you get there. Kayak percayalah itu karena memang kamu ingin dititipkan, karena kamu sendiri juga berdoa gitu ya, ingin jadi berkat buat banyak orang, itulah cara Tuhan memproses kamu supaya kamu bisa jadi berkat buat banyak orang. Jadi, mungkin buat teman-teman juga ya di sini ya, kayak apapun yang kita sekarang lagi jalanin, seberapa naik turunnya, pokoknya gini, aku tuh selalu mikir sekarang kalau dikasih challenge baru atau tantangan baru, mikirnya itu adalah, oke, berarti aku lagi diproses nih, supaya one day mungkin ada orang yang akan ngalamin hal yang sama kayak aku, dan aku bisa jadi jalan atau pintu solusi, atau istilahnya bisa mengerti apa yang mereka alamin, kayak gitu. Kenapa? Karena aku dikasih kesempatan buat ngalamin itu dulu. Dan percaya, aku yakin semua founder-founder di sini yang istilahnya tuh udah banyak bikin impact lah buat banyak orang, itu pasti prosesnya itu aku nggak kenal satu orang pun ya di dunia ini tuh yang istilahnya tuh, eee sukses berhasil tanpa ngelewatin naik turun, aku nggak kenal gitu loh. Kayak semuanya itu pasti ada cerita masing-masing, cerita naik turunnya, gagalnya masing-masing. Kenapa? Karena balik lagi, kayak kenapa sih kita harus ngelewatin sesusah itu? Kenapa sih nggak segampang itu gitu untuk mencapai sana? Karena tadi, bagaimana kita bisa mengerti orang lain, bagaimana kita bisa buka peluang buat orang lain, ngerti masa orang lain, ya kita harus ngalamin dulu, kayak gitu. Nah, jadi itu paling kalau aku bisa ngomong Thank you gitu ya Vicky. sama. Jadi kalau orang bisnisnya itu pertama kali pecah telur, lahir itu bisnis dan dia mau naik kelas, terus dia nanya-nanya ke orang gimana ya, orang-orang kasih solusi dan temulah solusinya di Founders Theory.
Ya iya. ya kan? Karena semua founder-founder di sini sudah ngelewatin naik turunnya dulu ya, Yes. heeh. Dan air panas yang sama yang melembutkan kentang, air panas yang sama juga yang mengeraskan telur. Kentang awalnya keras, dikasih air panas jadi lembut. Telur awalnya lembut, dikasih air panas malah jadi keras, jadi telur rebus. Artinya kondisi buruk sama kondisi baik itu nggak ada yang baik dan yang buruk. Kondisi buruk dan kondisi baik bisa sama-sama jadi baik, bisa sama-sama jadi buruk tergantung respon kita. Selamat merespon, merespon yang positif. Bye folks.